tujuannya adalah wilayah itu. Puluhan tahun sudah berjuang. Di paparan ketua umum kami tadi ada PTPN, seorang bekas menteri BUMN. dicangkulkan Belanda, baru rakyat menunggu itu untuk menanami. Kalau tidak konflik agraria yang dijalankan dalam kerangka RA, saya pikir berarti bukan reforma agraria sejati. Rakyat penunggu ini adalah kesempatan langka bagi rakyat penunggu. BPRPI, Badan Penunggu Rakyat Indonesia. Pemerintahan Jokowi JK itu sudah menargetkan 9 juta hektar dalam bentuk reforma agraria dan kemudian juga dalam bentuk perhutanan sosial itu 12,9 juta hektar. Itulah penderitaan kami bertahun-tahun. Gangguan istirahat. Saya mohon sebenarnya waktunya singkat. Karena yang disebut Presiden 9 dan 12,7 itu sampai 2019. Kalau kita lihat dari tantangan yang ada, baik ke tantangan struktural di dalam, gitu ya, maupun tantangan dari luar, angka 21,7 juta hektar ini, baik reforma agraria maupun perhutanan sosial, ini sebenarnya tantangan yang luar biasa berat, gitu ya. Belum lagi sangat terbuka peluang tadi ya, praktek korup di lapangan juga terjadi. Praktek korup itu artinya tadi mereka-mereka yang bukan pantas, yang bukan layak, itu yang justru bisa mendapatkannya. Nah ini yang kami lagi berupaya terus, sehingga kantor staf presiden selalu berkoordinasi dengan ATR BPN, KLHK untuk bagaimana perpres, ada 2 perpres yang berencana itu dilakukan, satu perpres pelepasan kawasan hutan, satu lagi perpres reforma agraria. Nah, kami ini baru bulan Maret, harapan kami ini di tahun ini ada satu yang signifikan terjadi terkait dengan bagaimana kawasan-kawasan yang selama ini diduduki oleh masyarakat, baik di bekas HGU ataupun di HGU yang ada itu, ada model-model penyelesaiannya. Sekedar tambahan juga buat kita semua, ternyata saudara-saudara kita juga di pulau-pulau kecil, itu banyak juga sekali yang berkonflik. Saat ini kami juga menerima dari Pulau Pari ke Pulauan Seribu. Itu pulau cuma 40 hektar, dan ternyata katanya sudah milik perusahaan. Karena kalau secara faktual masyarakat sudah 20 tahun hidup di sana, dan itu bukan kawasan hutan. Artinya ketika bukan kawasan hutan, maka mekanisme yang didorong itu adalah reforma agraria ini. Ada kebijakan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat, ada perhutanan sosial, ada reforma agraria, tapi di sisi lain kita sama-sama mengetahui kriminalisasi terhadap masyarakat adat, represi dan intimidasi tetap berjalan. Sehingga sebenarnya inilah yang kita tagih, standar ganda ini yang harus dihentikan. Karena kalau mau betul-betul menjalankan reforma agraria, pengakuan masyarakat adat, wilayah adat, otomatis dia harus selaras dengan pemulihan hak korban. Bukannya justru semakin represif, semakin mengintimidasi dan bahkan melakukan kriminalisasi di banyak wilayah. Kita tahu kemarin Seko 11 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian teman-teman masyarakat di Kendeng, Rembang juga ditetapkan sebagai tersangka. Teman-teman di Tanah Luwuk, Aman juga kriminalisasi. Jadi ini ada satu proses yang sepertinya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Yang satu berjanji reforma agraria, pengakuan wilayah adat, tapi di sisi lain polisi, TNI tetap masuk di wilayah-wilayah konflik agraria. Nah ini yang harus ada keputusan politik dari kantor staf presiden, khususnya yang tinggal satu telinga lagi nih menuju Jokowi untuk segera menjalankan RA konkret, karena kebijakannya sudah ada di tingkatan nasional, tapi kemudian bagaimana ini mendaratkan kebijakan di tingkat nasional itu betul-betul dirasakan di tingkatan basis di bawah. Bersama? Terima kasih. Ya. Kalau yang sudah terjual kertasnya sudah di pengetahuan alam. Boleh dibacakan lagi? Ada yang akan bersama biar kita gabung dulu. Siapa lagi yang ada kertasnya? Oke. Memberikan dengan suara lantang. Sama? Masih ada di sana? Oke.
Tidak ada tanah negara di negara ini kalau tidak ada rakyatnya. Kalau tidak ada leluhur kita, kita pun nggak punya tanah di sini. Tapi karena kita, leluhur kita lahir di sini, tinggal di sini, memiliki tanah, diusahakan dan dibudayakan dengan budaya yang bercocok tanam menurut keyakinan dan keahlian rakyat. Itu yang kita miliki. Tetapi datangnya kolonial menghancurkan kita dan adanya orang-orang yang tidak tahu bahwa kedatangan kolonial itu sangat berbahaya. Dan oleh karena itu sebenarnya saya mau berdialog dengan pemerintah. Hutan negara itu ada enggak? Tidak, ada. Itulah. Kalau ada hutan negara kita rebut. Buat Nah, negara baru. hutan negara itu sebenarnya hutan rakyat. Karena rakyat dan negara itu satu. Tanpa ada rakyat nggak akan ada negara. Di samping sungai kapal tadi.